jamben tadi itu. Ada suratnya. Surat apa? Nota. Kalau izin terbangnya ada. Lo mana ID? Mana ID cardnya saya? Coba silakan cek itu ID card saya. Iya Pak. Lah iya. Dan sesuai dengan SOP apa yang menjadi security juga saya kasih pemahaman. Jadi kewenangan dari security ini tidak melampaui batas kewenangan. Karena apa? Terjadinya miskomunikasi ini mau akan kami tuntut sudah dari pihak security yang telah melakukan perampasan ID card kepada pihak media yang tidak mempunyai aturan. Kebebasan pers kembali diuji setelah seorang wartawan anggota media Arjuna News menjadi korban tidak menyenangkan dengan perampasan kartu identitas jurnalistik yang dilakukan oleh oknum Satpam. Peristiwa ini terjadi di Pelabuhan Syah Bandar Panarukan Senin, 19 Agustus 2024. Malam hingga aliansi media dan lembaga swadaya masyarakat mendatangi kantor Syah Bandar untuk klarifikasi dan konfirmasi serta mengecam keras perbuatan tersebut. Selasa, 20 Agustus 2024. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Berdasarkan pantauan Arjuna News, pada hari Senin, 20 Agustus 2028, malam sekitar pukul 19.47 WIB. Peristiwa ini bermula saat salah satu anggota media Arjuna News hendak melakukan klarifikasi kepada Satpam di pintu masuk Pelabuhan Syah Bandar Panarukan untuk meminta kejelasan dan pemahaman apa yang tidak diperbolehkan. Padahal sebelum-sebelumnya tidak ada masalah dan tidak mengangkut kayu gelondongan. Hanya mengirim barang bahan kayu jadi untuk bahan mebeler. Sontak kartu tanda anggota wartawan dirampas oleh salah satu Satpam Syah Bandar dan sempat diamankan. Hal inilah yang terjadi ketegangan. Sebelumnya untuk pengiriman barang tidak diperbolehkan lantaran surat-suratnya kurang dari surat keterangan desa dan parahnya lagi kayu yang dibawa dikira ilegal logging padahal hanya barang kayu jadi. Untuk bahan mebeler. Jamben tadi itu. Ada suratnya. Surat apa? Nota. Kalau izin terbangnya ada. Lo mana ID? Mana ID cardnya saya? Coba silakan cek itu ID card saya. Iya Pak. Lah iya. Jadi Bapak ini tidak membawa surat dari desa keterangan dari antara Kabupaten Situbondo dengan Pulau Giliraja, hanya berupa nota. Nah, kalau nota itu berupa berarti untuk barang-barang jadi, contoh meja itu barang jadi. Kalau berupa kayu kan berarti ada surat dari keterangan dari desa. Mengapa ada keterangan dari desa, Pak? Karena di situ menunjukkan bahwa kayu tersebut memang dipotong diangkat dari desa itu menuju pulau tersebut, begitu Pak. Seperti hanya truk Pak. Dari kalau antar kabupaten yang saya tahu, sebab kita sebenarnya enggak meanukan kayu itu Pak, karena itu bukan kita, hanya kan kita menjaga Pak. Sebab kita takutnya ada komplain dari luar. Ya, semua barang-barang yang pergi ke luar itu Pak harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau itu berbicara SOP sekarang, kita sekarang berbicara kepada Undang-Undang 2008 tentang kementerian, betul, bahwa tupoksi dari security itu tidak boleh melampaui batas kewenangan. Karena tidak ada seharusnya kan harus ada dari pihak-pihak dari Syah Bandar. Saya ada Pak, saya ada. Ini ada saksinya, saya ada. Makanya saya kan ini ada. Saya ada Bapak. Kan hanya menyangkut keamanan pelayaran untuk berlabuh. Kalau kita dari pihak media sudah menunjukkan nota, kan ada
bahasa-bahasa yang lebih enak daripada security. Ada bahasa-bahasa tidak pada saat itu. Ini Ada illegal logging apa? Jangan berbicara itu, Pak. Kalau berbicara illegal logging ini bukan kewenangan mereka. Dia bisa melaporkan kalau memang itu ya illegal logging. Betul. Tapi kan harus ditelusuri, diperiksa. Apalagi dari pihak yang menyatakan bahwa saya dari pers. Seharusnya kan ada koordinasi yang baik. Bagaimana, Pak? Kayu ini sesuai prosedur harus melengkapi surat. Selain nota harus keterangan surat desa. Memang ini KSP benar. Cuma batas kewenangan security ini terlalu melampaui atas penistaan lisan dalam pembicaraan, perbuatan tidak menyenangkan mereka, membuat tidak enak bagi rekan kerja. Begitu, Pak. Tapi saja tidak berani memegang KPI kita. Gini ya Pak, kita menunjukkan, enggak, kita sebagai redaksi Kan nggak boleh sampai ke data privasi kita menyebutkan. artinya sampai ada kok videonya, tapi belum kita makanya kita klarifikasi secara etik dan sesuai dengan apa yang menjadi aduan anggota kami. Jadi ketika itu KTN sampai dia bawa, jangan kali dua PH saja tidak berani. Sesuai dengan undang-undang. Dan kedua Pak, Mas Mujono itu sudah memakai atribut Arjuna. Artinya apa? Secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan pembukaan diri. Nah, itulah yang membuat kami kenapa sih sampai terjadi seperti itu. Padahal ingin penjelasan yang kami ulangan itu. Apa sih? Kenapa ini kok dibolehkan pada saat pengiriman itu pertama dibolehkan? Nah, penjelasan apa ketika tidak dibolehkan? Sesuai aturan itu sebetulnya video itu sebetulnya ketika klarifikasi secara benar selesai. Kedua akhirnya ditariklah, mana kali ayah? Ambil tidak boleh. Sesuai dengan undang-undang. Jadi gimana? Jadi saya sampai terjadi seperti itu gitu loh. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Saya kebetulan sama Pak Tony, Pak Tony ini koordinator tiket. Kebetulan saya anggotanya semalam itu bertiga. Ya. Ada yang semalam telepon saya. Oh ya. Makanya saya datang ke sini klarifikasi. Jadi dia tahu Bapak ke sini juga. Katanya istilahnya untuk yang semalam ini, jadi Bapak nyebutkan ASDP. Ya kan? Oh iya, karena tahu. Jadi dia tahu itu. Ya. Jadi sebetulnya di dalam masalah ini miskomunikasi ada kan ya. Kebetulan kepemimpinan security itu beranggapan dia kan memang ikuti aturan. Jadi barang apapun yang masuk pelabuhan pastinya itu terpantau. Satu, nomor dua, pengecekan barang pasti itu, karena barang yang masuk pelabuhan intinya itu tidak akan pernah ditumpuk, pastinya akan dibawa kan. Pastinya itu harus sesuai. Jadi yang bertanggung jawab kayu tersebut, yang memberi tanda tangan tersebut Bapak. Kalau toko sudah jelas tokonya ada Pak, kayak ACC, saya sudah tahu. Kita tinggal tunjukkan Bapak. Di UD sudah juga jelas ada Bapak, dan ditandatangani seperti itu. Kemarin nota Bapak. Iya, nota. Kita nggak tahu itu Bapak. Makanya kalau udah apa, kita minta maksudnya yang bertanggung jawab Pak. Intinya bertanggung jawab akan barang tersebut. Ya. Itu nanti kita juga mau belajar dengan pengiriman. Yang bertanggung jawab. Bukan kita nggak ada urusan Pak dengan perhutani dengan apa. Kalau ada perhutani ditanya, ini loh berdasarkan ini Pak kayunya. Asalnya dari ini. Asal dari barang Pak. Itu loh Pak. Itu sebenarnya kan petani saya rasa sudah ngerti Pak. Iya. Sudah ngerti. Saya sudah pikirkan karena nanti akhirnya dari nota itu di Pak. Betul. Kalau kita nggak begitu tahu. Tapi kalau ada pertanyaan kita enak jawab Pak. Ini loh. Dapat surat jalan dari desa ini. Jelas sudah. Itu Pak. Apa disaban nggak? Apa bisa karena kepastian hukumnya nanti kalau awal itu hanya surat keterangan desa. Iya Bapak. Yang bisa diberikan apa dari Sahbandar selektifnya pengawasan investigasi tentang bahwa pengontrol itu karena sudah pemotongan kayu desa. Apa surat ini kan belum tentu juga bisa dipastikan bahwa surat keterangan desa ini
masih banyak ini yang harus diperiksa. Jangan hanya surat dari keterangan desa, hanya di stempel saja. Ini diperiksa juga. Mungkin ada juga penyalahgunaan di pemerintahan desa, kita tidak menutup, tidak. Jadi tanah bersengketa yang dimiliki tanah itu kan harus diawasi juga, Pak, bahwa itu belum tentu benar kan dia. Makanya kalau memang selektif dari Dinas Syah Bandar, apa masukan dari kami, langkah selanjutnya bukan hanya keterangan dari kepala desa yang hanya dibenarkan saja ataupun nota. Sejauh mana perkembangan dari ini? Mungkin ada aturan dan undang-undang lain dan yang lebih selektif dalam pengawasan ini. Kita berbicara SOP sekarang, tapi kita sekarang berbicara kepada perbuatan tidak menyenangkan seorang security, kurangnya pengawasan dari Syah Bandar. Teknis di lapangan kepada pihak media yang mengirim barang di sana. Kalau masalah itu SP8 kan lebih humanis ya. Ini diatur di 25 2009 tentang pelayanan publik. Harus humanis melayani. Yang enak, jangan katanya ini terlalu over dalam berbicara. Ada berbicara kayak apa? Tunggu, kenapa barang sudah masuk harus batal? Ini kan sudah kurang profesional dalam penanganan. Seharusnya di saat ini berdiri di kendaraan ya ditanyakan, jangan boleh turun, Pak. Mohon maaf yang enak, ayo betul. Memakai kata-kata arogansi karena dia security, terus penistaan secara lisan. Jadi atas perbuatan dari security itu kami juga perbuatan yang tidak menyenangkan itu sudah takut di KUHP kita undang-undang hukum pidana. Bisa dilaporkan seorang security ini. Satu, Undang-Undang PRS nomor 41 ada 3 juga bisa direkam media. Kami dari LSM Perjuangan Rakyat kalau untuk menuntut dalam pelaporannya kami laporkan security ini. Ada perbuatan tidak menyenangkannya. Kalau masih belum ada koordinasi yang baik kepada rekan-rekan, akan kami tuntut proses hukum perbuatan seperti itu. Apakah ini masih ada pengawasan atau masukan pemberian kepada seorang security dengan SDM yang tertinggi harus dikasih arahan, masukan, Pak, biar ada pelaku yang akan membawa barang itu dengan teknik apa. Oke, menanggapi klarifikasi dari Syah Bandar di ruang PPID, informasi menanggapinya bagaimana, Pak, atas kejadian dari malam atas insiden Sapam, juga ada penjelasan dari pegawai KSUP Syah Bandar Penangkapan Pelabuhan Merak. Atas insiden pengiriman barang pada malam itu dari rekan kami dari pihak media dengan pihak security yang sudah kita memberikan pemahaman di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Syah Bandar dan pengiriman barang, bahwa terjadinya miskomunikasi antara pihak rekan dengan security tersebut sudah kami clearkan di sana, dan saya kasih masukan kepada pihak Syah Bandar tentang pengiriman barang dan sesuai dengan SOP apa yang menjadi ketentuannya. Iya, dan dari pihak security juga saya kasih pemahaman. Jadi kewenangan dari security ini tidak melampaui batas kewenangan. Artinya batas kewenangan itu jangan sampai terjadi. Nggak boleh, jadi harus ada koordinasi. Karena apa? Terjadinya miskomunikasi ini akan kami tuntut sudah dari pihak security yang telah melakukan perampasan etikat kepada pihak media yang tidak mempunyai aturan. Karena di Undang-Undang 40 tahun 1999 juga ditentukan hak pers itu di pasal 4 ayat 1, 4, 2 dan 3. Tidak boleh, yang berhak itu adalah Dewan Pers kalau dia melakukan pelanggaran, bukan security yang melakukan perampasan etikat. Makanya kita koordinasi dengan kepala Bandar dan redaksi lah ya. Iya. Jadi dari pihak security telah melakukan permohonan maaf dan pihak Syah Bandar sebelum kami lakukan tuntutan proses hukum adanya perampasan etikat. Iya. Nah, terus ke depan untuk harapannya ini pesan untuk ke depan untuk pelayanan di Syah Bandar ini sendiri. Harus memahami dari pihak Syah Bandar di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan juga dari pihak security harus bersertifikat profesi. Jadi dia bisa mengatur kewenangan batas seorang security, tidak serta-merta. Kalau dari pihak dari rekan media, dari LSM apapun lembaga lain, tidak boleh terlalu dalam kepada administrasi, harus berkoordinasi dengan pihak Syah Bandar, jangan memutuskan.
karena security hanya menjaga keamanan dan keselamatan penumpang untuk berlabuh. Lebih dari itu tidak. Makanya saya katakan tadi, kalau dia tidak melakukan permohonan maaf di rekan media tentang perampasan etikat, akan saya serap proses hukum. Nah, adanya perbuatan tidak menyenangkan di pasal 335, telah melakukan hal-hal tindakan yang telah juga penistaan secara lisan. Dari hasil klarifikasi gimana adanya Pak? Masukan dari kami sudah diterima oleh Sabandar dan security, tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang melampaui batas kewenangan. Dan apabila dari masukan dari kami ada terjadi lagi kepada rekan media atau masyarakat umum yang lain, akan dituntut secara proses hukum, karena kita sudah melakukan, memberikan dan masukan yang sudah cukup tadi. Hasil klarifikasi ya, Iya. dari apa saja, ya jelas saja. Oke, terima kasih.